Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisis dengan judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja usaha mikro kecil menengah (UMKM). Studi kasus UMKM Manisan Mekarsari, Kampung Tangkil Kidul, dengan nama Alivia Putrasariani dengan NIM 1962000018. Yang pertama, latar belakang, yaitu dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang disebut dengan DSAK pada tahun 2009 telah mensahkan standar akuntansi untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang disebut SAKETAP. Standar akuntansi ini disusun sebagai acuan dan dimaksud untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik, sehingga dengan adanya standar ini maka laporan keuangan dapat disajikan dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk disusun cukup sederhana agar memudahkan UMKM dalam penyusunan laporan keuangan. Di sini juga terdapat identifikasi masalah, yaitu yang ke-1, manajemen keuangannya belum diterapkan laporan keuangan. Yang kedua, sistem pekerjaannya belum tersusun rapi. Yang ketiga, pelaku UMKM tidak membuat pencatatan transaksi dan laporan keuangan dalam kegiatan usahanya. Di sini juga terdapat beberapa rumusan masalah. Yang ke-1, apakah penyajian laporan keuangan dianggap penting oleh UMKM di Cianjur? Yang kedua, apakah SAKETAP mudah dipahami oleh pihak UMKM dan membuat laporan keuangan? Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam pembuatan laporan keuangan usahanya? Di sini juga terdapat penelitian terdahulu. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa pentingnya pembuatan laporan keuangan bagi UMKM. Selain itu, untuk mengetahui apakah SAKETAP telah mudah dipahami oleh UMKM dan para pembuat laporan keuangan, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam penyajian laporan keuangan tersebut. Sehingga yang diharapkan dengan adanya penelitian ini, maka UMKM dapat terbantu untuk memahami pentingnya penyajian laporan keuangan yang dibutuhkan dalam aktivitas bisnisnya dan sesuai dengan standar yang berlaku. Di sini juga terdapat manfaat penelitian, yaitu untuk memberikan sumbangsi pada dunia bisnis akan pentingnya pembuatan laporan keuangan bagi UMKM dan membantu dunia bisnis untuk memahami dan mampu menerapkan standar yang berlaku bagi laporan UMKM. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan pembaca untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan untuk UMKM. Yang keempat, sebagai referensi bagi pembaca serta peneliti selanjutnya. Di sini juga terdapat tinjauan pustaka. Di sini juga terdapat pengertian akuntansi. Menurut American Accounting Association menyatakan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Tahun 2021, dan laporan keuangan adalah suatu laporan yang berisikan informasi seputar keuangan dari sebuah organisasi. Laporan keuangan dibuat atau diterbitkan oleh perusahaan dari hasil proses akuntansi agar bisa mengonfirmasikan keuangan dengan pihak dalam maupun pihak luar yang terkait. Tujuan laporan keuangan yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengambilan keputusan ekonomi, serta pertanggungjawaban manajemen menggunakan sumber daya yang dipercaya. Manfaat penelitian. Yang ke-1, memberikan sumbangsi pada dunia bisnis akan pentingnya pembuatan laporan keuangan bagi UMKM. Yang kedua, membantu dunia bisnis untuk memahami dan mampu menerapkan standar yang berlaku bagi laporan keuangan UMKM. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan pembaca untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan untuk UMKM. Yang keempat, sebagai referensi bagi pembaca serta peneliti selanjutnya. Di
sini juga terdapat definisi dan karakteristik UMKM. Definisi IFRS Small and Medium Enterprise atau usaha kecil menengah. Menurut IFRS, perusahaan kecil dan menengah adalah perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan. Tujuannya untuk menggunakan eksternal, contohnya seperti pemilik yang tidak terlibat dalam pengelolaan bisnis dan potensi yang ada kreditur. Di sini juga terdapat metode pengumpulan data. Di sini saya mengambil pengumpulan data secara kualitatif. Yang pertama itu dengan wawancara kepada pelaku UMKM, dan selanjutnya mendokumentasi untuk sebagian data saya, dan yang terakhir itu observasi. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih.